back to my YouTube channel. Lagi bersama saya Ila Tifa. Di sini saya masih membuat tutorial web SPP sekolah menggunakan framework CA4. Di sini kita masuk pada tahapan ke-8 sampai ke-13. Pada tahap 8 ini yaitu kita membuat view untuk tampilan home siswa, home kelas, home petugas, home SPP, dan home pembayaran. Pada tahapan ke-9 sampai tahapan ke-13 itu yaitu menampilkan halaman web dari tabel home siswa, dari tabel home kelas, dari tabel home petugas, dari tabel home SPP, dan tabel home pembayaran. Oke, langsung saja kita akan membuat tampilan fitur tersebut. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu ke file project kita. Masuk ke Visual Studio Code di SPP Cendekia, kemudian kita akan membuat sebuah folder, folder siswa, folder kelas, folder petugas, SPP, dan pembayaran. Kita ketik new folder di bagian view-nya, lalu kita beri nama siswa, kemudian kita new folder lagi masih di bagian views-nya, kita beri nama kelas, petugas, kemudian ada SPP dan juga pembayaran. Caranya masih di view. Setelah itu kita new file di kelas, kita beri nama homeclass.php. Lalu di pembayaran kita beri nama lagi homepembayaran.php seperti ini. Di petugas juga sama, kita beri nama lagi di petugasnya yaitu homepetugas.php. Di siswa pun sama, new file homesiswa.php. Dan juga di SPP juga nama yaitu homespp.php, seperti itu. Setelah kita membuat file di folder-folder tersebut, kemudian kita perlu memasukkan sebuah coding file view tersebut. Yang pertama, file homeclass.php ini kita kopikan yang sebelumnya telah saya buat file ini. Copy ya, ini sebelumnya sudah saya buat, kemudian kita paste di project kita yaitu homeclass.php ini, lalu di pembayaran.php kita copy lagi dari yang sebelumnya sudah saya buat. Kita copy, lalu kita paste di homepembayaran.php ini, homepetugas.php juga kita lakukan cara yang sama yaitu yang sebelumnya, mengcopy paste di homepetugas.php juga, di copy paste dan paste. Lalu di homesiswa.php juga kita copy dari yang sebelumnya sudah saya siapkan. Seperti ini, kemudian paste. Kemudian di SPP, di home spp.php ini kita masih mengcopy paste karena sebelumnya sudah saya siapkan. Nah, setelah semuanya terisi,
maka di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu di paling bagian atas ini ada action dan extends. Action ini menghubungkan layout template, section berisi konten, session get flash data itu untuk mendapatkan pesan balasan dari objeknya. Kemudian di main konten ini adalah utama. Kemudian setelah itu ada tabel berisi kolom dan baris ya tentunya. Di sini ada tabel atribut ID dan kelas. Kemudian di head ini kepala dari tabel, header tabel ya. Kemudian tr ini berfungsi untuk membuat baris. Kemudian th, dan th itu untuk seperti td, namun th itu untuk membuat judul. Ini berisikan untuk membuat baris atau data. Kemudian di sini ada tbody sampai slash tbody ini terdapat sebuah kode PHP, ada string i. String i1 ini merupakan fungsi auto increment. Nah, project kita itu bisa menambahkan data secara otomatis menggunakan increment ini. Nah, setelah itu di bawahnya ada bahasa pemrograman PHP atau PHP for each, berfungsi untuk melakukan pengulangan data. Artinya, kita menambahkan data secara berulang kali tanpa menggunakan proses berkali-kali juga. Jadi kita itu menggunakan satu proses untuk menambahkan data yang lebih dari satu secara otomatis menggunakan pengulangan for each and for each. Di dalamnya ada tr hingga /tr ini berfungsi data yang akan ditambahkan. Nama ID SPP, tahun, dan nominal. Setelah itu di sini ada sebuah td href ini sebuah link href URL min SPP detail ini untuk menggunakan fungsi detail atau aksi dalam sebuah SPP ini. Kemudian di sini ada T-word atau kaki penutup dari sebuah tabel. Ini berisi baris judul di dalam tabel, yaitu ID SPP, tahun, dan nominal. Dan kemudian ada end section, ini adalah sebuah akhir pada project. Itu penjelasan dari home SPP. Nah, kemudian di home class ini juga sama, keterangan yang sama tapi isi yang berbeda. Di home class ini bentuk yang sama tetapi isi yang berbeda. Di home pembayaran juga bentuk yang sama tetapi isinya saja yang berbeda. Seperti itu, menyesuaikan yang ada di database atau isi tabelnya. Kemudian di sebuah pengulangan for each and for each itu juga sama prosesnya, hanya berbeda datanya sesuai yang ada di tabel atau di dalam database-nya. Itu menambahkan fungsi detail di home siswa. Setelah kita membuat view-nya, kita membuat roots agar view-nya dapat diakses melalui Google Chrome atau web browser. Kita copy ini, kita perlu di copy, kita paste di sini seperti itu. Mohon maaf, sepertinya ada yang terlewat. Kita cek lagi. Kita copy di roots get admin siswa lagi di sini, kemudian paste lagi sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi. Get berfungsi untuk menambahkan roots baru. Admin siswa itu adalah sebuah nama rootsnya. SPP admin adalah sebuah nama kelas. Dan indeks siswa itu adalah nama function. Nah, setelah kita membuat rootsnya tersusun seperti ini, kita perlu masuk ke Google untuk menampilkan tabel-tabel yang sudah kita buat. Bagian view, caranya ketik localhost /spp cendekia /public /admin. Admin itu nama rootsnya kita. Nah, kemudian akan muncul halaman web milik kita. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Itu ada sidebar
di sebuah menu atau dashboard. Isinya seperti itu. Kemudian di bagian petugas ada sebuah tabel petugas, ada ID petugas, username, password, nama petugas, level. Kemudian di siswa kita lihat ada nomor, NISN, dan nama. Kemudian di kelas, nah seperti ini, ada seperti itu, ada ID kelas, nama kelas, kompetensi, keahlian gitu. Lalu di SPP seperti itu. Kemudian data pembayaran, nah seperti itu. Mungkin ada yang bertanya kenapa ada hasilnya. Mungkin ada yang bertanya kenapa sudah ada hasilnya seperti angka 1, 2, 3, 4 dan lain-lainnya itu. Nah itu adalah data yang sudah saya kasihkan di database seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan sebuah database PHP My Admin milik kita. Nah di sini kita ada sebuah kelas data, di sini ada 11 RPL, 11 OTKP di tabel kelas. Di pembayaran ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 6, 7 Februari 2023. Di sini contohnya ada Ismatul, Isma, kemudian di siswa contohnya Sucipto dan Jayusman. Kemudian di SPP ada sebuah data seperti itu. Sekian video tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.